warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Cuacanya cerah banget ya. Tapi teman-teman sadar gak sih kalau sekarang kita jarang banget melihat dan menghirup udara segar? Yap, dikarenakan adanya polusi udara. Apa sih polusi udara? Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Polusi udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Terus, apa sih penyebab dari polusi udara ini? Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara yang disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, penyebab polusi udara dari faktor alam, contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan juga gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain: yang pertama, pembakaran. Semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit atau pasir halus, dan gas CO dan NO. Yang kedua, proses peleburan. Semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap, dan juga gas. Yang ketiga, pertambangan dan penggalian. Polutan utama yang dihasilkan adalah debu. Yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. Yang kelima, pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Yang keenam, proses kimia. Semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan umumnya berupa debu, uap, dan gas. Yang ketujuh, proses pembangunan. Semisal pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu. Yang terakhir, proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif. Kalian sudah tahu belum bahwa ada berbagai jenis polutan di udara yang kita hirup setiap harinya, mulai dari karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, senyawa organik volatil, ozon, hingga logam berat. Semua polutan tersebut memiliki komposisi kimia, sifat reaksi, emisi, waktu pemecahan, dan kecepatan yang berbeda untuk menyebar dalam jarak tertentu. Ada banyak dampak yang disebabkan oleh polusi udara terhadap kesehatan,
mulai dari kerusakan sistem pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, hingga menyebabkan iritasi mata. Kalian pernah tidak sih penasaran sama kualitas udara yang ada di negara ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Menurut Air Quality Life Index atau biasanya disingkat dengan AQLI, kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir. Dan saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan pengamatan AQLI, 91% penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara melebihi batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. WHO menetapkan rata-rata konsentrasi per tahun dari polutan tidak boleh melebihi 10 mikron per meter kubik. AQLI mencatat, kota metropolitan Jakarta saat ini memiliki konsentrasi 6 kali lipat lebih tinggi dari batas aman WHO. Jika kondisinya terus memburuk, maka 11 juta penduduk Jakarta bisa kehilangan angka harapan hidup selama 5,5 tahun. Namun sebaliknya, apabila pemerintah berhasil memperketat kebijakan terhadap tingkat pencemaran udara, maka harapan hidup orang Jakarta bisa meningkat hingga 2 tahun. Terdapat 3 aspek dalam manajemen prabencana. Aspek tersebut diantaranya aspek pencegahan, aspek mitigasi, dan aspek kesiapsiagaan. Baiklah, bahasan yang pertama ialah aspek pencegahan. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan dalam aspek pencegahan yang pertama ialah kita dapat melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya polusi udara. Bentuk kegiatannya sendiri ialah dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang kualitas udara yang tidak sehat dan langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan masyarakat serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang polusi udara di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, dan media sosial. Lalu, kegiatan yang kedua yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan edukasi dan penyuluhan. Nah, aktivitas ini merupakan upaya penanaman pengetahuan kepada masyarakat secara intensif. Bukan hanya sosialisasi, tetapi juga dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dan bertanggung jawab agar tidak terjadinya polusi udara. Bentuk kegiatannya bisa seperti yang pertama, kita dapat melakukan penghijauan dan reboisasi. Dengan kita melakukan penghijauan dan reboisasi, kita dapat menurunkan polusi udara oleh karbon dioksida. Yang kedua, kita dapat menggunakan penyaring udara pada cerobong secepatnya pabrik. Yang ketiga, kita dapat mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara pada industri dan pembangkit listrik. Dan yang keempat, kita dapat menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dapat berupa energi biogas, energi surya, dan energi panas bumi untuk mengaktifkan energi minyak bumi dan batu bara. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum. Penyelidikan dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, SKPD, pemerintah kabupaten,
kepolisian, dan kehakiman. Bentuk kegiatannya sendiri seperti yang pertama dengan membuat undang-undang dan peraturan yang baik tentang pengendalian polusi udara. Yang kedua, dengan menetapkan kawasan industri yang jauh dari kawasan pemukiman warga. Yang ketiga, dengan melakukan pengawasan yang ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. Yang keempat, dengan melarang warga membakar semak belukar di sekitar hutan dalam membuka lahan pertanian. Yang kelima, dengan adanya ketentuan hukum internasional yang mengikat mengenai bahan-bahan radioaktif. Yang keenam, dengan melakukan pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi. Yang ketujuh, dengan memberikan sanksi yang tegas pada pihak-pihak yang secara langsung sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan. Yang kedelapan, dengan adanya ketentuan bahwa perusahaan yang mengeluarkan emisi harus memenuhi standar batas-batas pencemaran udara, baik itu yang terdapat dalam baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Dan yang kesembilan, dengan adanya peraturan tentang kawasan dilarang merokok. Langkah keempat yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan publikasi atau opini melalui media massa. Selain sosialisasi dan tindakan lain, Satgas dengan menggandeng berbagai pihak terkait terus melakukan upaya publikasi tentang bahaya tindakan yang dapat menyebabkan polusi udara. Pihak akademisi didorong untuk senantiasa menyuarakan hal ini, baik dalam bentuk menulis di media massa cetak ataupun media elektronik. Penggalangan opini melalui media massa dilakukan untuk mendorong agar masyarakat dapat menerapkan beberapa hal berikut, seperti yang pertama, tidak menggunakan barang-barang rumah tangga yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. Yang kedua, tidak merokok di dalam ruangan. Yang ketiga, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Yang keempat, bersepeda dan berjalan kaki. Yang kelima, tidak membakar sampah. Dan yang keenam, membatasi pemakaian listrik. 5. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi dikhususkan pada penciptaan teknologi tertentu untuk mendukung upaya pencegahan polusi udara. Saat ini ada beberapa alat pengendali emisi, yaitu antara lain yang pertama filter udara. Filter udara ini berguna untuk menyaring partikel yang ikut keluar dari cerobong agar tidak terlepas dari udara sehingga hanya udara yang bersih yang keluar dari lingkungan. Yang kedua, pengendap siklon, yaitu pengendap partikel yang ikut dalam emisi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari partikel dengan cara partikel dihembuskan ke dinding tabung siklon sehingga partikel yang berat akan mengendap. Yang ketiga, pengendap sistem gravitasi, yaitu ruang panjang yang dilalui partikel sehingga semakin terbuka kemungkinannya terjadinya partikel di bawah akibat gaya gravitasi. Yang keempat, pengendap elektrostatika, berguna untuk mengendapkan partikel di bawah diameter 5 mikrometer dan paling efektif sehingga dengan alat ini volume udara yang dibersihkan dapat dalam jumlah yang besar. Dan yang kelima, filter basah scrubber atau wet collector, berguna untuk mengendapkan pencemar non-partikel. Adapun beberapa pencemar yang dikelola secara khusus misalnya seperti sulfur dioksida atau SO2 dan oksida nitrogen NO2. Pengendalian sulfur dioksida atau SO2 dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar bersulfur tinggi seperti batu bara dengan bahan bakar yang lebih bersih untuk lingkungan. Sedangkan pengendalian oksida nitrogen NO2 dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan bakar fosil. Aspek mitigasi polusi udara. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Adapun beberapa tindakan mitigasi yang dilakukan adalah yang pertama, pendataan dan pencatatan. Hal mendasar yang harus disiapkan secara detail adalah pendataan wilayah-wilayah yang berpotensi menyebabkan polusi udara serta daerah-daerah yang terdampak. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran dan potensi risiko bencana sehingga bisa dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak yang terjadi. Dalam prosesnya, pendataan ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak lain seperti perusahaan, LSM, lembaga konsorsium, dan SKPD. Yang kedua, patroli rutin. Aktivitas patroli rutin merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satgas terhadap lokasi-lokasi yang memang disinyalir memiliki potensi terjadinya polusi udara. Patroli ini dilakukan secara bersama-sama baik unsur Satgas maupun masyarakat. Biasanya patroli intens dilakukan di kota-kota besar, terutama di sekitar pabrik. Yang ketiga, mendorong keterlibatan masyarakat dalam organisasi peduli lingkungan. Nah, di slide yang berikutnya ini saya akan membahas mengenai kesiapsiagaan dalam manajemen bencana. Manajemen kesiapsiagaan dalam potensi bencana yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dan juga adanya rencana perbaikan. Nah, paradigma kebencanaan yang ke belakang berfokus pada penanganan kedaruratan saja. Sekarang mengalami perubahan paradigma menjadi pengurangan risiko bencana yang diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. Nah, ini melibati beberapa unsur atau lapisan dari pemerintah baik pusat, daerah, dan masyarakat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Dan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di slide yang ke-11 ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang terfokuskan pada manajemen kesiapsiagaan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ada aksi, yang keempat kontrol, dan yang kelima evaluasi. Nah, dari yang pertama, perencanaan itu maksudnya seperti apa sih? Perencanaan itu mengkaji bagaimana rencana tanggap darurat yang meliputi prosedur tetap dan pembagian tugas masing-masing elemen sesaat setelah bencana terjadi. Nah, untuk yang kedua ini adalah pengorganisasian. Nah, di pengorganisasian itu sendiri kita akan mengkaji pengorganisasian dan pelatihan, yaitu pembentukan organisasi masyarakat yang siaga bencana serta pelatihan untuk peningkatan pengetahuan. Nah, yang ketiga itu adalah aksi. Aksi itu sendiri melihat bagaimana pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun oleh organisasi yang sudah terbentuk. Dan yang keempat, ini adalah kontrol. Kontrol itu sendiri mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi masyarakat, seperti pemerintah setempat yang berwenang pastinya. Dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi kebencanaan akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi itu sendiri merupakan penilaian terhadap bencana yang dilakukan pada saat simulasi ataupun pada saat bencana itu benar-benar terjadi. Nah, di slide yang ketiga ini kita akan membahas mengenai menyusun rencana latihan kesiapsiagaan atau aktivasi sirine dan evaluasi mandiri. Ini melibatkan populasi dari lingkungan tempat tinggal, kantor, sekolah, area publik, dan juga lain-lain. Nah, rencananya itu terbagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan, sasaran, dan waktu pelaksanaan latihan kesiapsiagaan. Nah, yang kedua ini adalah jenis ancaman yang dipilih atau disepakati untuk latihan kesiapsiagaan. Maksudnya seperti sebaiknya latihan
latihan ini disesuaikan dengan ancaman di wilayahnya masing-masing. Jadi di setiap wilayah itu pasti sudah ada pelatihan, baik itu di kantor atau di sekolah, dan yang pastinya orang yang mengadakan latihan itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, yang ketiga ini adalah menyiapkan atau mengkaji ulang SOP atau protap yang sudah ada, yaitu dengan memastikan kembali. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu seperti skenario dibuat berdasarkan kejadian yang paling mungkin terjadi. Atau skenario itu perlu dipahami oleh pelaksana dan peserta yang terlihat dalam latihan itu sendiri. Nah, yang keempat adalah menentukan tempat pengungsian yang dipilih setelah mempertimbangkan kapasitas dalam ketersediaan logistik. Dan yang kelima, memastikan beberapa area atau tempat alternatif yang akan dijadikan sebagai pusat evakuasi, tempat pengungsian, maupun tempat perlindungan sementara. Maksudnya tempatnya itu seperti apa? Tempat tersebut bisa memanfaatkan sebuah bangunan seperti kantor, sekolah, tempat ibadah, gedung, dan area terbuka lainnya. Dan pastinya ini harus berdasarkan keamanan, aksesibilitas, dan juga lingkungan lokasi. Dan yang keenam yaitu membuat skenario latihan kesiapsiagaan. Skenario kesiapsiagaan ini yang pastinya sudah dipilih setelah mempertimbangkan dari ketersediaan logistik itu sendiri, seperti makanan atau minuman, pakaian, obat-obatan, peralatan medis, keperluan tidur, peralatan kebersihan, bahan bakar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ini adalah menetapkan dan menyiapkan jalur evakuasi supaya semua orang dapat berjalan dengan tertib